Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, hubungi YouTube kami di Rafiq Channel penceramah. Tolong share dan subscribe agar kita selalu bisa berhubungan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nantinya mendapat syafaat di yaumil qiyamah juga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan tentang keterangan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu 7 perkara sedekah yang bisa menjadi penyembuhan penyakit. Di samping mendapat pahala, dapat menyembuhkan penyakit. Penyakit apa saja? Yang pertama adalah sedekah itu mencari ridho Allah, semata-mata mengharap ridho Allah, itu sedekah. Kalau sedekah tidak mengharap ridho Allah, itu enggak sedekah namanya, poya-poya. Nah, itu. Ini sedekah hanya mencari ridho Allah semata-mata. Insya Allah, Allah meridhoinya. Yang kedua dengan ikhlas. Ikhlas karena siapa? Ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lillahi ta'ala. Nah, yang pertama tadi mencari ridho Allah, yang kedua karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diikrarkan untuk penyembuhan. Sakit apa? Sakit benjolan, apa sakit tumor, apa sakit luar, sakit dalam, sakit gatal dan lain sebagainya. Diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sedekah ini untuk mengharap ridhomu supaya penyakitku ini sembuh. Nah, itu disebutkan penyakitnya itu. Ya, kalau penyakit luar ya penyakit luar, penyakit dalam. Kalau bisa disentuh, enggak disentuh ya dianukan di dada. Itu untuk penyembuhan penyakit. Insya Allah kalau sudah dilaksanakan sedekahnya begitu, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah, yang keempat adalah disedekahkan, yang disedekahkan itu jalan yang halal. Kalau barang haram untuk apa disedekahkan? Enak dimakan saja, menjadi dosa. Tapi kalau disedekahkan itu barang yang halal, itulah sedekah namanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kelima adalah, kalau belum berhasil, ya tentunya sabar dong. Karena Allah yang menentukan
Kapannya, hari kapan, berapa hari lagi, itu hanya Allah yang mengetahui. Allah bukannya nggak tahu menyembuhkan penyakit apapun. Itu pasti tahu, cuman Allah itu kadang-kadang uji dulu, kadang-kadang diuji dulu orang itu. Makanya apabila belum berhasil, ya tentunya sabar. Itu yang kelima. Yang keenam, jangan coba-coba, harus yakin. Harus yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin dalam hati bahwa penyembuhan ini, perobatan ini, sedekah ini untuk penyembuhan penyakit. Nah itu, yakin sungguh dalam jiwanya, hatinya, insya Allah dikabulkan. Kemudian yang ketujuh adalah jangan mengungkit-ungkit barang yang disedekahkan tuh. Jangan diungkit-ungkit, jangan ngungkit-ngungkit orang yang disedekahkan. Sebab itu menjadikan nggak sah. Ya. Ya, jika barang itu yang disedekahkan itu nggak sah. Makanya ikhlas hanya karena Allah semata-mata. Ya ikhlaslah sedekah itu. Jangan sedekah diomong-omongkan kepada orang bahwa saya sedekah dengan dia, kalau nggak saya sedekahi saruh dia itu. Nggak boleh itu. Itu harus diam, harus dilupakan barang kebaikan tuh. Barang kebaikan harus dilupakan, kalau barang yang kejahatan harus diingat. Ya, karena apa? Karena untuk tobat itu harus ingat dengan perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan itu. Tapi kalau yang baik itu harus dilupakan. Seperti kita berjalan, jangkaan kita ini kan tidak kita hitung perjalanan kita. Dan bekasnya juga tidak kita ingat-ingat. Semuanya itu dilupakan. Biar Allah saja yang mengetahui, nggak usah kita ingat-ingat. Ya. Tapi kalau kejahatan harus diingat dong, supaya kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu harus kita tobati. Ini ada perbuatan yang jahat nggak diingat, perbuatan yang baik diingat saja. Nah ini kebalik. Ya itulah maka banyak kita orang yang bersedekah ini tidak dikabulkan. Karena apa? Karena diingat-ingat terus, pemberian ke masjid diingat, bantu orang diingat, nolong orang di sini diingat terus. Enggak jadi itu. Supaya kita lupa, perbuatan itu dilupakan saja. Enggak usah diingat-ingat. Para hadirin, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Hadis dari keterangan dalam hadis maupun dalam Al-Quran ini ada. Makanya mudah-mudahan penyampaian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melaksanakan, ya laksanakan dengan ikhlas hanya kepada Allah semata-mata. Perobatan di mana saja penyakitnya itu bisa diobati dengan sempurna. Namun sedekahnya harus barang yang halal dan jangan diungkit-ungkit itu. Dan apabila belum berhasil, sabar saja, ditunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.